Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas pembelajaran yang mengenai dengan masalah tentang konsep masyarakat, bangsa, dan negara. Yang pertama saya akan membahas masalah konsep masyarakat. Apa itu konsep masyarakat? Yaitu masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu. Kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah, yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan masyarakat. Adapun ciri-ciri masyarakat, yang pertama itu manusia yang hidup bersama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang. Yang kedua, bergaul dalam waktu cukup lama. Sebagai akibat hidup bersama itu timbul sistem komunikasi dan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia. Yang ketiga, adanya kesadaran bahwa setiap manusia merupakan bagian dari satu kesatuan. Yang keempat, menghasilkan kebudayaan yang mengembangkan kebudayaan. Dan selanjutnya, syarat fungsional masyarakat. Suatu masyarakat akan dapat dianalisa dari sudut syarat-syarat fungsional, yaitu yang pertama, fungsi adaptasi yang menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem organisme, perilaku, dan dengan dunia psikoorganik. Yang kedua, fungsi integrasi. Hal ini mencakup jaminan terhadap koordinasi yang diperlukan antara unit-unit dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi pada organisasi dan berperannya keseluruhan sistem. Yang ketiga, fungsi mempertahankan. Pola ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kebudayaan. Yang keempat, fungsi pencapaian tujuan. Hal ini menyangkut hubungan antara masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem aksi kepribadian. Yang selanjutnya yaitu pembagian masyarakat. Cara terbentuknya masyarakat mendatangkan pembagian. Yang pertama yaitu masyarakat paksaan, yang umpamanya negara, masyarakat tawanan, masyarakat pengungsi atau pelarian, dan sebagainya. Ke dalam kelompoknya bersifat game in scape, keluar dari bersifat Gesellschaft. Yang kedua yaitu masyarakat merdeka yang terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu yang pertama masyarakat alam, yaitu yang terjadi dalam sendirinya, suku, golongan, atau suku yang berlainan karena darah atau suku yang bertalian karena darah atau keturunan, umumnya yang masih sederhana sekali kebudayaannya, dalam keadaan terpencil atau tak mudah berhubungan dengan dunia luar. Yang kedua, masyarakat budidaya terdiri karena kepentingan keduniaan atau kepercayaan, antara lain kongsi perekonomian, koperasi, gereja, dan sebagainya, umumnya bersifat Gesellschaft. Ya, baik. Ke pembahasan selanjutnya, saya akan membahas masalah dengan konsep bangsa. Apa itu bangsa? Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut.
Keinginan membentuk nasion bersama muncul karena adanya persamaan nasib dan sejarah, sehingga menimbulkan persatuan dalam suatu komunitas masyarakat, membentuk kesadaran berbangsa. Dalam kamus ilmu politik dijumpai istilah bangsa yaitu nation dan nation. Artinya masyarakat yang bentuknya diwujudkan oleh sejarah yang memiliki unsur yang pertama, satu kesatuan bangsa, yang kedua satu kesatuan daerah, yang ketiga satu kesatuan ekonomi, dan yang keempat satu kesatuan hubungan ekonomi, dan yang terakhir yang kelima yaitu satu kesatuan jiwa yang terlukis dalam kesatuan budaya. Faktor objektif terpenting faktor objektif terpenting terbentuknya suatu bangsa adalah adanya kehendak atau kemauan bersama atau nasionalisme. Pada masa lalu, suatu komunitas mempunyai sejarah atau memori yang sama. Pada masa kini, komunitas tersebut mempunyai keinginan untuk hidup bersama atau suatu keinginan untuk mempertahankan nilai-nilai yang telah diperoleh oleh seorang dari upaya-upaya pengorbanan dan pengabdian di masa lalu. Masa lalu merupakan modal sosial atau social capital di mana di atasnya dibangun cita-cita nasional. Jadi suatu bangsa mempunyai pengalaman kejayaan di masa lalu dan mempunyai keinginan yang sama di masa kini. Berdasarkan spirit tersebut, itulah manusia bersepakat untuk berbuat sesuatu yang benar. Rasa kejayaan atau penderitaan masa lalu adalah lebih penting dari perbedaan ras dan budaya. Dengan demikian, suatu bangsa adalah suatu masyarakat solidaritas dan skala besar. Baik, yang selanjutnya saya akan membahas masalah konsep negara. Apa itu negara? Negara adalah suatu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi, yang di dalamnya terdapat suatu pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Di dalam suatu negara minimal terdapat unsur-unsur negara seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, serta pengakuan dari negara lain. Seperti itulah gambaran atau pengertian negara secara umum. Adapun tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain yang pertama, bertujuan untuk memperluas kekuasaan semata-mata. Yang kedua, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum. Yang ketiga, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Tujuan negara sesuai pembukaan Undang-Undang 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, yang dimaksud dengan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warga negaranya untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan kontrol monopolitas dari kekuasaan yang sah. Beberapa konsep negara dari sejumlah konsep atau definisi negara pernah diutarakan oleh pakar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Aristoteles. Dia berpendapat bahwa negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Yang kedua itu Blonsky. Dia berpendapat bahwa negara adalah suatu diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu. Yang ketiga, Hans Kelsen. Dia berpendapat bahwa negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa. Yang keempat itu Harold J.
Negara adalah dia berpendapat bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Dan kelima, Hugo de Groot, negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum. Baik, selanjutnya adapun negara mempunyai unsur-unsur pembentukan, dan unsur-unsur pembentukan negara itu yaitu yang pertama rakyat. Yang pertama itu rakyat. Rakyat suatu negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama penduduk, yaitu orang-orang yang mendomisili secara tetap dalam wilayah suatu negara untuk jangka waktu yang lama. Yang kedua bukan penduduk, yaitu mereka yang ada dalam suatu negara tidak secara menetap atau tinggal di suatu wilayah negara hanya untuk sementara waktu. Selanjutnya yaitu yang kedua dari unsur-unsur pembentukan negara itu yang kedua wilayah. Wilayah merupakan unsur mutlak suatu negara. Jika warga negara merupakan dasar personal suatu negara, maka wilayah merupakan landasan material atau landasan fisik negara. Yang ketiga yaitu pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Yang keempat itu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama pengakuan de facto, yaitu adalah pengakuan berdasarkan kenyataan yang ada atau fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara. Yang kedua, pengakuan de jure adalah pengakuan berdasarkan pernyataan resmi menurut hukum internasional. Adapun bentuk-bentuk negara itu yaitu yang pertama negara kesatuan. Dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu yang pertama negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, yaitu sistem pemerintahan yang seluruh persoalan yang berkaitan dengan negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sementara daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Yang kedua, negara kesatuan dan sistem desentralisasi, yakni kepala daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau dikenal dengan otonomi daerah atau Swantantra. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Yang kedua dari bentuk-bentuk negara yang kedua yaitu adalah negara serikat atau federasi. Suatu negara yang merdeka dan berdaulat serta berdiri sendiri kemudian menggabungkan diri dalam satu negara serikat menjadi negara bagian yang melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat itu. Yang ketiga, negara konfederasi, yakni negara yang memiliki negara-negara yang berdaulat penuh sesuai dengan perjanjian internasional. Adapun negara yang dimaksud adalah contohnya Swiss. Yang selanjutnya itu jenis negara berdasarkan tingkat perkembangan. Yang pertama itu negara maju. Apa saja itu? Yaitu yang pertama angka pengangguran rendah, yang kedua pendapatan per kapita tinggi, yang ketiga laju pertumbuhan penduduk rendah, keempat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat dan pesat, yang kelima industri dan jasa menjadi sektor perekonomian utama, yang keenam menghargai waktu dan kesetaraan gender dijunjung tinggi, yang ketujuh sistem pendidikan yang baik. Yang kedua, jenis-jenis berdasarkan tingkat perkembangan yang kedua yaitu negara berkembang. Negara berkembang biasanya memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan negara maju. Selain itu, kualitas hidupnya masih rendah, serta indeks pembangunan manusia yang masih berada di tingkat menengah ke bawah.
Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini yaitu ya konsep masyarakat, bangsa, dan negara merupakan konsep-konsep penting dalam pembentukan dan pengaturan kehidupan sosial manusia. Masyarakat merujuk pada suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dengan aturan dan nilai yang sama. Masyarakat memiliki ciri-ciri seperti adanya interaksi antar anggotanya, memiliki kebudayaan, dan memiliki aturan atau norma yang mengatur perilaku anggotanya. Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesatuan bahasa, budaya, dan sejarah yang sama. Bangsa seringkali diasosiasikan dengan identitas nasional yang merupakan dasar bagi negara-negara modern. Yang negara adalah suatu wilayah teritorial yang memiliki pemerintahan yang berdaulat dan mempunyai warga negara yang diatur oleh suatu konstitusi. Negara memiliki fungsi untuk melindungi hak dan kepentingan warga negara, mengatur hubungan antar warga negara, dan menjaga keamanan dan stabilitas dalam masyarakat. Ketiga konsep ini memiliki keterkaitan yang erat karena masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup dalam suatu wilayah tertentu. Bangsa adalah kelompok manusia yang memiliki kesamaan budaya dan sejarah, sementara negara adalah suatu wilayah dan warga negaranya. Pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara yang ideal harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan, dan kebebasan. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa kepentingan dan hidup warga negara dijamin dan dijaga dengan baik agar tercipta kehidupan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.